Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Bapak dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kami untuk presentasi mengenai e-procurement. Baik, sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya. Yang pertama, Abdillah Asmi Zain. Yang kedua, saya sendiri, yaitu Gaza Ananda Deva Yudhistira. Yang ketiga, Tuku Haikal Maulana. Dan yang terakhir, Lutfi Priyambada. Baik, dimulai dari pengertian e-procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau biasa disebut LPSE, Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BUMN, dan Pengadaan. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Abdillah Asmi Zain. Waktu dan tempat di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari e-procurement. Yang pertama adalah tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang atau jasa dari pihak pemerintah. Lalu adanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang bisa kita sebut dengan KKN. Lalu tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa melalui media elektronik antara Pokja dan penyedia jasa. Baik, lanjutnya adalah manfaat dari e-procurement. Yang pertama adalah mengurangi kontak fisik yang dapat menyebabkan risiko KKN, baik antara penyedia maupun antara penyedia dengan PPK atau Pokja. Yang kedua adalah untuk membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Yang ketiga adalah untuk menghemat biaya operasional, pengadaan biaya baik di sisi panitia maupun penyedia. Yang keempat adalah meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh rekan Haikal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis e-procurement dalam PBJ. Yang pertama adalah e-katalog, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi, teknis, dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Prosesnya lebih dikenal dengan e-purchasing, yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Dan kemudian yang kedua ya adalah e-tendering. E-tendering yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian penyedia dapat menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tahap penerapan e-procurement. Yang pertama adanya penayangan informasi yang terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan. Kemudian ada proses CTI atau copy to internet, yaitu penerapan e-procurement melalui penayangan informasi, proses dan hasil pengadaan barang atau jasa. Kemudian pelaksanaan semi e-procurement, yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang. Kemudian yang terakhir pelaksana full e-procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaannya full e-procurement belum dapat dilakukan di Indonesia. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan
prinsip dalam pelaksanaan e-procurement. Prinsip yang pertama adalah pengiriman barang atau pelaksanaan jasa ke tempat yang tepat. Prinsip ini memastikan bahwa barang atau jasa dikirimkan ke alamat yang benar dan sesuai dengan sistem. Kemudian yang kedua, terkirim tepat waktu atau selesai tepat waktu. Barang dan jasa yang sampai tepat waktu telah ditentukan yang dapat membantu menjalankan proses bisnisnya tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada kualitas sesuai dengan pesanan dan standar perusahaan. Memastikan kualitas barang atau jasa yang sampai di perusahaan sesuai dengan kualitas saat proses pemesanan. Yang juga dapat membantu menjaga kualitas hasil produk dan jasa mereka tetap sesuai dengan standar yang ada. Kemudian yang keempat, kuantitas tepat dan sesuai dengan pesanan. E-procurement memastikan jumlah barang yang datang sama dengan jumlah barang yang saat pemesanan. Dan yang terakhir, barang atau jasa dari supplier yang tepat dan asli. Ini memastikan barang atau jasa berasal dari vendor atau supplier yang benar untuk menghindari pemalsuan merek. Jika menggunakan merek yang palsu, maka juga dapat menurunkan kualitas produk perusahaan juga. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, Lutfi Priyambada. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang komponen yang dibutuhkan dalam proses e-procurement. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Dibutuhkan hardware atau perangkat keras yang memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak yang akan digunakan nantinya. Tujuannya agar perangkat lunak berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan. Contohnya menggunakan PC, komputer maupun laptop. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Membutuhkan perangkat lunak yang memadai. Perusahaan bisa memilih menggunakan sistem online atau offline, tergantung dari proses bisnisnya masing-masing. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau SDM. Proses e-procurement memerlukan SDM yang memadai, karena aktivitasnya tergolong cukup banyak. Akan lebih baik apabila mendapatkan support dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, penggunaan program e-procurement. Setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan e-procurement, karena kedua user ini bertanggung jawab akan seluruh proses pengadaan dari awal hingga akhir, karena prosesnya cenderung memiliki tingkat komplikasi yang tinggi. Yang kelima yaitu infrastruktur perusahaan, menjaga proses bisnis dan tata kelola. Kemudian pencegahan procurement fraud melalui e-procurement. Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku khususnya di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia masih memungkinkan bagi panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa untuk melakukan tindakan fraud berupa korupsi di setiap tahapannya. Kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih tergolong sebagai salah satu kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia. Bentuk penyimpangan perdagangan barang atau jasa. Untuk mengatasi segala persoalan penyimpangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Menindaklanjuti Perpres tersebut, pemerintah bersama dengan LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah terus berupaya untuk membuat suatu sistem baru untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yaitu melalui e-procurement. Adapun LPSI atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik sebagai pihak yang menjadi mediator antara penyedia barang dan jasa atau kanan dan pihak pengguna instansi pemerintah serta sebagai pengelola sistem e-procurement. Melalui Perpres tersebut diharapkan pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lancar, bebas kolusi, korupsi, nepotisme, dan KKN. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai e-procurement. Terima kasih atas perhatian Ibu atau Bapak dosen. Jika kami ada salah kata,
Selebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.